Salam Rahayu, salam sejahtera. Selamat datang kembali di Hati Nusantara Channel. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi impian kita semua. Bagaimana membangun keyakinan bahwa 100% saya bisa menjadi kaya raya. Ini bukan sekadar motivasi kosong atau kalimat manis yang terdengar enak di telinga. Ini adalah perjalanan transformasi pola pikir yang nyata, yang bisa mengubah cara kita melihat uang, kesuksesan, dan kesempatan dalam hidup. Banyak orang mengira kekayaan datang dari keberuntungan semata atau kerja keras tanpa henti. Padahal kunci utama terletak pada bagaimana pola pikir kita membentuk keputusan dan tindakan sehari-hari. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sebagian orang tampak memiliki tombol ajaib untuk menarik kesuksesan finansial, sementara yang lain bekerja keras setiap hari, namun hasilnya terasa jauh dari harapan? Rahasianya bukan hanya pada kerja keras atau bakat bawaan. Perbedaan besar ada pada pola pikir, cara mereka memandang dan berhubungan dengan kekayaan dan peluang di sekitar mereka. Pola pikir menentukan keputusan, kebiasaan, dan cara kita bertindak ketika menghadapi tantangan finansial. Tanpa disadari, banyak dari kita memegang keyakinan yang membatasi, yang sering kita anggap normal. Misalnya, kita mungkin percaya bahwa untuk menjadi kaya, saya harus mengorbankan kebahagiaan atau waktu bersama keluarga. Uang adalah sumber masalah dan konflik. Orang kaya pasti serakah, tidak jujur, atau mengeksploitasi orang lain. Saya tidak memiliki bakat atau kesempatan untuk menjadi kaya, jadi saya harus puas dengan apa yang saya punya. Keyakinan-keyakinan ini bekerja seperti rem halus yang menahan laju potensi finansial kita. Mereka mempengaruhi perilaku kita secara diam-diam, membuat kita menunda investasi, takut mengambil risiko yang sehat, atau bahkan membatasi diri dari peluang yang nyata. Untuk mulai bergerak maju, langkah pertama adalah mengenali pola pikir terbatas ini dan bersedia melepaskannya. Tanpa kesadaran ini, upaya finansial kita akan selalu terbatas, meski kerja keras dilakukan. Sebelum membahas strategi konkret untuk menarik kekayaan, mari kita fokus pada fondasi pola pikir kelimpahan. Pola pikir ini melihat dunia dan peluang sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Selalu ada cukup untuk semua orang. Orang dengan pola pikir kelimpahan memahami beberapa prinsip mendasar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi peluang kita sendiri. Misalnya, jika teman atau rekan sukses dengan bisnisnya, ini bukan ancaman, tetapi bukti bahwa ada cara untuk berhasil dan kita juga bisa belajar darinya. Kekayaan muncul dari penciptaan nilai, bukan sekadar mengambil nilai dari orang lain. Jika kita fokus memberikan manfaat dan solusi, imbalan finansial akan mengikuti secara alami. Selalu ada kemungkinan untuk menciptakan situasi menang-menang, di mana semua pihak mendapatkan keuntungan, bukan sekadar kompetisi yang merugikan. Kegagalan bukan hukuman, melainkan pelajaran berharga. Setiap kesalahan atau hambatan membawa kita lebih dekat pada strategi yang efektif. Mengadopsi pola pikir kelimpahan tidak berarti menutup mata terhadap realitas atau tantangan hidup. Justru, ini tentang melihat tantangan sebagai batu loncatan, bukan penghalang permanen. Ini mengajarkan kita fokus pada solusi, bukan masalah, dan menumbuhkan rasa percaya bahwa selalu ada jalan keluar atau peluang baru yang bisa ditemukan. Langkah selanjutnya adalah pilar pertama dalam membangun kekayaan, mengambil tanggung jawab penuh atas kondisi finansial kita.
Ini berarti berhenti menyalahkan keadaan ekonomi, pemerintah, keluarga, atau siapapun atas situasi yang kita hadapi. Ketika kita mengambil tanggung jawab sepenuhnya, kita juga mengambil kekuatan untuk mengubah kondisi itu. Tanggung jawab penuh bukan berarti menyalahkan diri sendiri atau merasa bersalah. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa terlepas dari kartu yang dibagikan oleh hidup, kitalah yang memutuskan bagaimana cara memainkannya. Cobalah mulai dengan berkata pada diri sendiri, "Ini adalah kondisi finansial saya saat ini. Saya yang menciptakannya, dan saya yang memiliki kekuatan untuk mengubahnya." Pernyataan sederhana ini memiliki kekuatan luar biasa. Ia menggeser posisi kita dari korban menjadi pencipta nasib sendiri. Dengan mengambil tanggung jawab penuh, setiap keputusan, investasi, dan langkah yang kita ambil selanjutnya akan lebih sadar, lebih terarah, dan lebih konsisten menuju tujuan kekayaan yang kita inginkan. Bayangkan diri Anda sebagai seorang kapten kapal. Meski ombak besar menghadang, Anda memiliki kendali atas arah dan kecepatan kapal. Dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh, setiap tindakan yang Anda ambil akan membawa kapal menuju tujuan yang Anda pilih, bukan sekadar terbawa arus atau nasib. Dengan fondasi pola pikir kelimpahan dan tanggung jawab penuh ini, kita siap melangkah ke pilar berikutnya yang akan semakin memperkuat kemampuan kita menciptakan kekayaan. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya pola pikir kelimpahan dan tanggung jawab penuh, mari kita lanjut ke pilar kedua dalam membangun kekayaan. Memiliki nilai personal yang jelas. Kekayaan sejati tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai kita. Justru, kekayaan yang bertahan lama selalu selaras dengan nilai-nilai tertinggi kita. Luangkan waktu untuk mengenali nilai-nilai inti Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang membuat saya bangun di pagi hari dengan semangat? Kontribusi apa yang ingin saya berikan kepada dunia? Warisan apa yang ingin saya tinggalkan? Ketika tujuan finansial kita selaras dengan nilai-nilai ini, kita bergerak dengan integritas dan keyakinan penuh, tanpa konflik internal yang sering menghambat kesuksesan. Misalnya, jika salah satu nilai inti Anda adalah keluarga, maka tujuan kekayaan Anda mungkin untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak, atau memastikan orang tua Anda dapat pensiun dengan nyaman. Atau jika nilai Anda adalah kreativitas, maka kesuksesan finansial bisa diwujudkan dengan membangun bisnis atau karya yang mengekspresikan kreativitas Anda, sambil tetap memberikan manfaat bagi orang lain. Pilar ini mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan sekadar angka di rekening, tetapi manifestasi dari siapa kita dan apa yang kita hargai. Pilar ketiga adalah komitmen pada pengembangan diri berkelanjutan. Pendapatan dan kesuksesan finansial jarang melampaui pengembangan pribadi kita. Untuk menarik kekayaan lebih besar, kita harus menjadi versi diri yang lebih baik, lebih terampil, dan lebih matang secara emosional dan mental. Ini mencakup pengembangan keterampilan yang bernilai di pasar, peningkatan literasi finansial, dan pengetahuan investasi, pertumbuhan jaringan profesional dan personal, serta penguatan ketahanan mental dan emosional. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Membaca buku, mengikuti kursus, mencari mentor, menghadiri seminar, atau bergabung dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan pribadi adalah beberapa cara nyata untuk mengembangkan diri. Setiap jam, energi, dan sumber daya yang kita alokasikan untuk pengembangan diri akan menghasilkan pengembalian yang tidak terbatas.
baik secara finansial maupun kualitas hidup. Pilar keempat adalah tindakan strategis yang konsisten. Keyakinan tanpa tindakan hanyalah khayalan. Untuk mewujudkan kekayaan, kita harus mengambil tindakan yang selaras dengan tujuan secara konsisten. Tindakan strategis berarti fokus pada aktivitas bernilai tinggi yang mendorong kemajuan finansial, mengurangi atau mendelegasikan aktivitas bernilai rendah, serta secara rutin mengukur kemajuan dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil nyata. Konsistensi adalah kunci utama. Lebih baik mengambil tindakan kecil setiap hari daripada langkah besar sekali-sekali yang tidak berkesinambungan. Efek kumulatif dari tindakan konsisten ini akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Mulailah dengan satu tindakan kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk meningkatkan situasi finansial Anda, dan jadikan itu kebiasaan yang tak tergoyahkan. Selain keempat pilar, ada beberapa praktik harian yang bisa memperkuat pola pikir dan strategi finansial Anda. Pertama, visualisasi terarah. Luangkan 5-10 menit setiap pagi untuk membayangkan diri Anda mencapai tujuan finansial. Rasakan emosi positif seolah-olah itu sudah terjadi. Kedua, pernyataan kekuatan. Buat dan ucapkan afirmasi spesifik yang memberdayakan. Seperti, saya menciptakan nilai luar biasa dan menerima kelimpahan sebagai imbalannya. Ketiga, audit pikiran. Amati setiap pikiran tentang uang dan segera ubah yang negatif menjadi positif. Keempat, lingkungan pendukung. Kelilingi diri dengan orang, informasi, dan lingkungan yang mendukung aspirasi finansial. Kelima, praktik syukur. Catat 3 hal terkait keuangan yang Anda syukuri setiap malam, menggeser fokus dari kelangkaan ke kelimpahan. Di sepanjang perjalanan ini, rintangan terbesar biasanya berasal dari dalam diri sendiri. Beberapa rintangan internal yang umum termasuk rasa tidak layak, ketakutan akan kegagalan, pola pikir korban, dan perfeksionisme. Rasa tidak layak bisa diatasi dengan mengenali nilai intrinsik dan kontribusi yang diberikan. Ketakutan akan kegagalan dapat diubah dengan melihat kegagalan sebagai umpan balik dan pelajaran, bukan refleksi nilai diri. Pola pikir korban diganti dengan ini terjadi untuk saya, sehingga setiap tantangan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan. Sedangkan perfeksionisme bisa diatasi dengan menyadari bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Mulailah sebelum merasa siap dan sesuaikan strategi sepanjang jalan. Kita telah membahas 4 pilar utama untuk membangun keyakinan bahwa 100% saya bisa menjadi kaya raya. Nilai personal yang jelas, pengembangan diri berkelanjutan, tindakan strategis konsisten, dan praktik harian yang memperkuat semua pilar. Perjalanan menuju kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening bank, melainkan menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan menciptakan nilai luar biasa bagi orang lain.